على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Seorang laki-laki diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang qaim, seorang pemimpin, yang mana definisi pemimpin sudah dijelaskan guru kita tadi. Seorang amir, seorang khalifah, dan juga seorang yang memimpin menjadi imam. Maka dia adalah seorang pemimpin. Ketika seorang sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin, maka dia mestinya tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu untuk senantiasa mencari ilmu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, selain menjadi pemimpin, dia juga menjadi orang yang akan paling dekat terhadap anak-anaknya dan terhadap keluarganya. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling terbaik terhadap keluarganya. Maka apa yang diperbaiki? Termasuk daripada perilakunya, termasuk daripada akhlaknya terhadap keluarganya. Maka bukan hanya ilmu yang dicari, tapi akhlak juga diperbaiki, karena itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kelak. Dan yang ketiga, banyak sekali sekarang kita mendapatkan teori-teori parenting. Banyak banget kan, Rian ya? Ada yang mengatakan nanti anaknya kalau lahir jangan dibedong, tuh. Atau misalnya nanti anaknya kalau lahir jangan dikasih handphone, ya, atau anaknya kalau lahir curhat ya. Oh, banyak banget. Tapi itu benar, Ustaz. Banyak banget kan? Beda Iya. pendapat kan? Beda pendapat. Kata dokter ini nggak boleh gini, kata orang tua yang satu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Tapi ternyata banyak orang tua kita yang tidak sesuai dengan teori, tapi malah anaknya berhasil. Why? Ternyata kekuatan terbesar itu adalah doa. Orang mengatakan tidak boleh kasih handphone ke anak. Banyak kok anak ulama dikasih handphone malah jadi soleh anaknya. Banyak kok anak ulama dibebasin main, ternyata jadi soleh anak-anaknya. Banyak kok anak ulama di waktunya bermain gak diwajibin mereka untuk sholat. Dibiarkan aja anaknya begitu. Karena memang waktunya main gitu. Anak kecil waktunya main dikasih main. Tapi kenapa anaknya tiba-tiba gede jadi anak yang soleh, jadi ulama besar? Kenapa? Karena ternyata kekuatan doa. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita ngikutin teori parenting begini teorinya, begini. Tapi lupa berdoa, maka percuma semuanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Berarti yang paling penting doa untuk anak. Betul. Karena kan bisa doa untuk anak, nggak ada putusnya, nggak ada pemisahnya. Nggak. Langsung insya Allah Langsung ya. saja, Masya Allah. Saya permisi ya. Saya mau kemana? Jangan jauh-jauh, nanti kangen. Nggak jauh, deket situ doang, sebentar aja. Baik deh. Aku mau curhat sama Ustaz Syam sebentar aja. Apaan? Nih Ustaz, ajarin dong. Ajarin dong. Apaan tuh? Sebentar aja. Ajarin jadi bapak baru gitu biar makin siap. Karena aku tuh serius deg-degan banget Ustaz. Saya kan menanti anak insya Allah. Ini kerasa banget loh deg-degan gitu, Iya, nanti deg-degan anaknya, banget. subhanallah. Jadi santai, slow. Nanti kalau lebih deg-degan mana pertanyaannya nih? Kalau mau menganggap nanti deg-degan mau punya anak, lebih deg-degan mana mau punya anak atau ngadepin ricis? Emang saya kenapa, Ustaz? Bentar lah nanya suaminya. Oh iya, maaf. Deg-degan istri sih, karena saya kalau misalnya ada apa-apa sama istri pasti nggak tenang. Berarti lebih deg-degan ngadepin istri ya? Iya. Berarti nanti ngadepin anak udah lebih slow ya? Insya Allah. Iya. Nanti Rian pasti tanya-tanya lagi. Iya Ustaz. dong, harusnya Tapi gitu. tanya-tanya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi menegakkan hal itu sih. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Maka Allah katakan dalam Al-Quran yang dibacakan tadi sama Rian, maka dikatakan bahwa salah satu pesan Luqmanul Hakim untuk anak-anaknya, wahai anakku, wahai ananda sayang, aqimis salah, dirikanlah salat. Jadi ternyata salah satu perintah yang paling penting adalah mendirikan sholat. Taatlah kepada Allah dan juga sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau sholat tuh jangan sendiri, ajak orang lain gitu.
ajak orang lain dalam kebaikan, sampaikan kebaikan, wanha 'anil munkar, dan juga cegahlah atas kemungkaran, dan juga wasbir 'ala ma asabak. Setelah engkau melaksanakan sholat, setelah engkau mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, engkau wahai anakku menjadilah orang yang senantiasa bersabar atas apa yang telah ditakdirkan untukmu. Maka inilah salah satu pesan indah dari seorang ayah idola di dalam Al-Quran. Karena Masya Allah, hari ini bersama dengan Rian, Ricis, Habib Nabil, dan juga Ustadz Maulana, kita sedang membahas dalam tema ayah yang selalu diingat sang anak. Masya Allah. Rian, makasih banyak. Kita duduk kembali. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Habib, maaf. Luar biasa. Masya Allah. Ternyata Rian dan Ricis kemarin ada undangannya. Undangan apa itu? Undangan pengumuman, Ustaz. Oh, ada. Ada dong. Pengumuman jenis kelamin anaknya. Walaupun tadi udah bocor tuh. Gimana perasaannya, Rian? Alhamdulillah sangat senang sekali Ustaz ya. Ya saya senang sekali karena dikaruniai anak perempuan. Masya Allah. Barakallah. Tapi dengar-dengar ya, Ricis tuh sebenarnya ngarepinnya anak laki-laki. Gimana, Cis? Gimana? Ya, kita kan mau dikasih Allah perempuan, laki-laki yang penting sehat. Tapi saya tidak membela Ricis ya. Kenapa? Kenapa? Karena Ricis tiga bersaudara perempuan semua. Oh, Iya. Punya anak Oh, laki. gitu. Makasih Ustaz. Nah, buat jamaah kita langsung saja nih. Buat yang kepo ada sedikit video cuplikannya. Ya, Ustaz. Ya Allah, Habib. Kita nanya nih perasaan nih. Ya Allah, gimana perasaannya, Rian? Alhamdulillah begitu mendengar hasilnya. Oh, ini wanita seneng banget. Karena kan kalau misalnya anak perempuan itu yang membawa ayahnya insya Allah ke surga nantinya, pastinya. Jadi pertama tuh memang awalnya tuh sebelum mungkin waktu habis lamaran, waktu mereka nikahan, mungkin cowok dulu, alhamdulillah kali ya. Karena kan untuk bisa menjaga adik-adiknya. Lah, alhamdulillah begitu saya melihat cewek, begitu saya melihat perempuan, ternyata cantik juga kalau didandan ya. Jadi lebih ke kayak wanita juga senang sekali. Tapi sebenarnya harapannya apa nih? Sebelum ketahuan, Ricis. cowok atau cewek? Pinginnya, kalau Ricis dulu. Ya laki-laki. Ya. Kalau Ria, Kalau saya makin kesini makin perempuan sebelum Oh. ketahuan hasil. Tapi karena udah tahu perempuan ya udah jadi alhamdulillah jadi anak soleha ya dek. Perempuan yang baik gitu, yang aktif. Iya, jadi gini nih Ustadz Maulana, mau bertanya nih, Ustadz Maulana, gimana sih cara biar jadi ayah, biar nggak posesif sama anak perempuan ini? Kan bisa ada tuh ayah yang takut sama anak perempuannya, karena kan wanita ya, ya. yang harus dijaga banget kan. Biar nggak posesif itu gimana sih baiknya Ustadz? Oke, makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Luapkan semangatnya kan? Pasti. Ustaz, izin Habib, saya melanjutkan tausiah Habib tadi. Baik, satu hal buat kita kepada semua ayah dimanapun berada. Ketahuilah saya senang tadi kata-kata Rian. Saya senang kata-kata Rian tadi. Bukan berarti Rian mengobati kekecewaannya, bukan. Tapi Rian berkata tadi bagusnya kata-kata Rian. Anak perempuan membawa ayahnya masuk surga. Senang kata-kata itu, saya suka. Nah, tinggal bagaimana sosok ayah terhadap anak perempuannya tidak terlalu gimana gitu. Bahasa gaulnya apa ya, Icis? Posesif. Oposisi. Jangan sama anak, sama istri kadang saya posesif. Oh, Menjaga. Cici. Dan itu harus, itu Iya. wajib. Karena tidak boleh sosok laki-laki tidak peduli sama istri. Namanya ad-dayus. Dia boleh hamil, tapi kita yang idam. Iya Bener. Iya, harus begitu. Mohon maaf. Yang pertama, posisikan diri kita sebagai orang tua. Tuh, dua, tiga. Orang tua. Tuh, dua, tiga. Orang tua. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang tua? Bagaimana kita melakukan kita sebagai orang tua? Bagaimana orang tua menjadi teladan buat anak-anak? Bagaimana orang tua memang perhatian? Bagaimana orang tua menjadi tanggung jawab? Bagaimana orang tua menjadi amanah buat anak-anak? Ketahuilah, itulah posisi orang tua yang luar biasa. Saya sebagai ayah 4 anak, suami 4 anak. Jangan salah Si paham. koma. Koma. Maka senantiasa ada nilai tanggung jawab. Apalagi anak perempuan. Waduh.
Aduh, di mana dia, di mana? Walaupun sudah izin tetap dipantau terus. Di mana sekarang? Itulah. Makin besar anak perempuan itu, makin kepo kita. Makin menjaga kita. Inilah hebatnya sosok ayah. Ayah itu lebarnya di atas. Lebarnya di atas. Segitiga terbalik. Lebarnya di atas karena ada nilai tanggung jawab. Sementara ibu, istri, wanita segitiga utuh. Lebarnya di bawah karena ada rahim. Sementara laki-laki, ayah, suami, lebarnya di atas, menopang tanggung jawab. Bagaimanapun ada orang yang mau menyamar jadi perempuan, kalau dia laki-laki ketahuan, karena lebarnya di atas. Lebarnya di atas. Mohon maaf, penuhi ada namanya metode mendidik anak. Kita belajar 777. 7 pertama jadikan raja dan ratu. Selama 7 tahun kita, anakku mau apa? Wih, pintarnya. Nggak apa-apa, karena bagikan raja dan ratu. Tapi 7 tahun kedua, 7 sampai 14, terapkan kedisiplinan. Masuk pesantren, belajar ini, harus ini, sampai 14. 14 ke 21, bagaimana kita menjadi, hey, ya, Besti. Sama anak, sama Besti. Saya sama Nora sudah jadi mendekati Besti. Karena sudah mau 13 tahun, masih ada 2 tahun sih. Masih lama ya. Kok aku curhat terus masalah keluarga saya ya? Memenuhi kebutuhan anak. Mata bodoh dan mimbadi. Apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Jadi sosok suami, sosok ayah senantiasa memberikan bekal buat anaknya. Sudah disiapin? Insya Allah. Bekal ini harus memang disiapkan. Dan itu tanggung jawab seorang ayah. Karena ayah adalah supirnya, istri adalah keneknya. Itu yang cerewet itu suami istri. Tapi suami agak tenang, konsentrasi, itulah suami. Dan nanti ada namanya penumpang, itu adalah anak-anak. Mau punya anak berapa sih? Insya Allah sih sebelum setelah menikah ngomongnya 3. Tapi insya Allah ini yang pertama dulu ya. Iya. Iya. Belum bisa menceritakan berapa jumlahnya. Eh, Nanti aja. Biar dia mau penasaran. Iya. Iya Ustaz. Berarti yang penting tergantung ayahnya menyetir. Iya. Ya, Ustaz ya. Oh, bagus. Oke, nah ini gimana nih Ustaz Maulana? Jadi cara bisa menjadi biar bisa deket banget sama anak perempuan tapi nggak posesif. Itu Hah. harus meneladani, mendidik dan sebagainya, tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Oke, baik. Nah ini gimana nih Habib Nabil? Dalam Islam, adakah cara seorang ayah mampu membuat anak tuh nyaman, nggak risih? Ya, walaupun sudah remaja Habib. Jadi solusinya kan, karena anak-anak remaja juga nggak mau terlalu dekat ya gitu ya. Udah pergi Gitu. sendiri. Gimana Habib? Baik. Melanjutkan Ustaz Maulana izin, Ustaz Syam. Mas Ryan dan juga Mbak Ricis dan juga seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya dari Mas Ryan adalah kalau sudah remaja gimana ya supaya anak itu nyaman, nggak risih sama kita, ya padahal kita adalah orang tuanya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, hadirin wal hadirat, para pemirsa, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran itu mayoritas tokoh-tokoh yang disebut dalam Quran itu adalah para remaja, para pemuda, para anak muda, gitu ya. Contohnya apa? Misalnya Allah sebutkan di surah Al-Kahfi, kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu siapa? Mereka itu ABG, mereka itu remaja, kata Allah. Tapi bedanya dengan remaja lain, amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah, wazidnahum huda, maka kami tambah hidayah. Kenapa ditambah hidayah? Karena mereka pemuda, remaja, ABG yang beriman. Ya. Nah sekarang bagaimana kita supaya kita bisa menciptakan ABG seperti itu? ABG yang beriman, para ayah, para ibu. Ya. Kalau kita lihat juga misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikatakan innahu fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dia juga adalah ABG. Ya. Yang disebut sama mereka namanya Ibrahim, dia masih ABG tapi sudah menjadi tokoh di masyarakat sehingga menghancurkan berhala dan kemudian dibakar hidup-hidup. Nah kalau kita melihat misalnya contoh, kalau tadi misalnya di dalam Al-Quran ya, tentang para nabi, saya berikan contoh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau kepada anak-anaknya. Disebutkan di dalam misalnya dalam kitab Syama'il ya, karangan Al-Imam At-Tirmidzi, ya dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu kalau berjumpa dengan anaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ya radhiyallahu anha wa ardhaha,
dikatakan beliau ketika ketemu kemudian dipeluk, dicium keningnya, ya, kemudian terus dibawa didudukkan, lalu bayangkan itu Ustadz Maulana sudah remaja ya, bahkan dari sejak remaja sampai kemudian beliau sudah menikah dengan suaminya, itu masih diperlakukan seperti itu. Jadi dicium keningnya, lalu kemudian dan begitu pun kalau misalnya Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Sayyidatina Fatimah Zahra. Begitu juga beliau yang memeluk Rasulullah, mencium kening Rasulullah, mendudukkan Rasulullah. Jadi kalau kita lihat begitu indahnya akhlak terhadap anak, ya remaja, pemuda, bahkan sudah dewasa. Nah jadi kita kepada anak kita perlakukan seperti itu. Tetap kita kasih sayang sama mereka, akrab sama mereka, dekat sama mereka. Dan yang seperti itu Rasulullah bukan hanya kepada anaknya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pemuda yang lain. Dalam satu kesempatan beliau bertemu dengan seorang pemuda namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, ya. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih muda. Apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda yang anak orang lain ini, remaja, ya, bukannya anaknya sendiri. Dia bilang, ya gulam, ya, ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, tolong kamu jaga Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajid tujahak. Jagalah oleh kamu Allah, maka Allah akan bersama kamu terus menerus. Dan seterusnya. Sehingga si anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas ini betul-betul merasa di dalam hati, dan dia ingat sampai sudah beliau usianya tua, dewasa tua, masih ingat itu nasihat Rasulullah. Kenapa? Cara penyampaiannya, ya gulam, wahai anak muda, wahai remaja, bukan wahai sini, kamu bodoh, kamu melakukan ini. Itu cara mendidik yang sama sekali tidak baik, ya. Jadi berlakulah kepada anak dengan cara yang terbaik. Demikian Mas Ayun sama Mbak Ricis. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata udah dapat ilmu yang sayang. Nanti pada saat anak kita ABG, kita harus penyampainya dengan yang lebih dewasa, mungkin bisa lebih dekat dan lebih gaul. Karena anak-anak kan kalau ABG pasti gaul, jadi kita penyampainya harus yang lebih happy. Ya nggak Ustaz? Mantap. Ya insya Allah gitu ya sebenarnya nanti ya. Oke, jamaah di rumah pasti udah gak sabar kan pengen langsung pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini nih. Langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo sayang, silakan mau tanya apa nih? Wah, merdu. Coba ya, saya baca dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin saya mau bertanya, apakah seorang anak berdosa jika jarang berkunjung ke rumah ayahnya disebabkan tidak dapat izin dari suaminya? Suaminya selalu saja beribu alasan untuk saya berkunjung ke rumah ayah saya sampai saya menangis. Astagfirullahaladzim, dan bilang, emangnya gak kangen sama ayah? Udah lupa sama ayah? Ya Allah, sedih saya dengar ya Pak Ustadz. Saya tahu seorang istri harus nurut sama suami, tapi mohon solusi agar saya pun bisa dapat ridho suami agar mengunjungi ayah. Begitu. Oke, baik Ustaz Syam, silakan dijawab dengan tausiah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai guruku Ustadz Maulana bisa bil ya, Ricis dan seluruh menantu ataupun anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Ibunda Aisyah, siapakah yang paling berhak atas seorang wanita, maka yang dijawab oleh baginda Nabi SAW adalah suaminya. Lalu setelah itu barulah orang tuanya. Jadi memang kalau dikatakan ridho suami itu di atas ridho orang tua, memang seperti itu dalam agama kita. Karena yang bertanggung jawab atas seorang wanita setelah ia menikah adalah suaminya, bukan lagi orang tuanya. Setelah sang wali mengatakan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan orang perempuan saya yang bernama ini dengan ini, maka subhanallah pada saat itulah berpindah tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang laki-laki asing yang sekarang menjadi suaminya. Maka tetap wajib mendapatkan izin. Saya sangat mengerti apa yang dipertanyakan tadi. Beliau dalam keadaan dilema. Penanya dalam keadaan dilema. Sebenarnya ia pengen banget berbakti sama orang tuanya, apalagi mungkin ayahnya yang sudah tua renta. Namun ternyata ia juga tidak mau untuk melangkahkan kakinya keluar rumah sebelum mendapatkan ridho suami, sebelum mendapatkan izin daripada suami. Maka yang pertama yang harus dilakukan yakni introspeksi diri. Kok bisa suami tidak mengizinkan?
Apa penyebab suami tidak mengizinkan Anda keluar dari rumah untuk bertemu dengan ayah Anda? Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan masa lalu atau trauma masa lalu yang menyebabkan suami seposesif itu. Mungkin setelah Anda keluar dari rumah dan bertemu dengan keluarga Anda yang ada di sana, sepulangnya dari sana Anda melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh suami. Mungkin kembali seperti belum punya suami. Mungkin dia merasa dirinya masih gadis atau kembali manja dan tidak mandiri. Setelah dididik oleh suaminya, mungkin dididik sama suaminya, kamu harus begini, kita harus hidup sederhana, kita tidak boleh boros. Pulang dari rumah orang tuanya, tiba-tiba dia saya pengen merek yang ini, saya pengen tas yang ini, saya pengen yang ini. Kenapa? Karena di rumahnya dihasut oleh keluarganya untuk meminta kepada suaminya sesuatu yang berlebihan. Maka introspeksi dulu terlebih dahulu, apa yang menyebabkan suaminya tidak mengizinkannya untuk bertemu dengan keluarganya. Jangan sampai memang ada kesalahan. Karena secara fitrah, secara normally, seorang tidak akan pernah menghalangi seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Suami yang soleh tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dia secara seharusnya dia mengizinkan suaminya untuk bertemu dengan ayahandanya. Tapi kalau ada yang tidak izinkan, mungkin ada kesalahannya. Yang kedua, setelah tidak mendapatkan izin, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan wasilah, ya ada namanya bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan wasilah saya berbakti taat kepada suamiku, lembutkan hatinya agar mengizinkanku bertemu dengan orang tuaku. Maka ketika sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah yang akan menggerakkan hatinya. Allah taala alam.